Ben kali ini gue pengen hadiri pengajian itu hayatnya pakai di Tamburan pas habis lah ya, dan para kepala kiai dan para habaib yang ngajak ke sana. Oke, gue pengen berangkat dari Tumabel ya, dalam motor ya, kita doanya selamat berjalan. Udah masuk curhat-curhat. Hari ini adalah pembukaan di mana hampir kurang lebih ilmu pengetahuannya ya di dalam agama dan dia jarang hadir ke majelis taklim, jadi nggak paham, nggak tahu, rugi yang kayak begini. Padahal di bulan-bulan tersebut ada momen-momen yang begitu luar biasa ya, yang bisa kita manfaatkan untuk menambah daripada pahala-pahala untuk bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita umat Nabi Muhammad itu umurnya pendek sudah. Umri ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Tapi sekalipun umur kita pendek, diciptainnya terakhir sama Allah, tapi Allah izinkan kita untuk masuk surga terlebih dahulu sebelum umat-umat yang lain masuk surga. Kita harus masuk surga terlebih dahulu sudah. Artinya kita umat Islam dimuliakan sama Allah. Ahlan wa sahlan. Insyaallah amin. Ayo, amin. Salam. Dia nggak punya majelis taklim, dia nggak punya guru tuntunan, rugi yang kayak begini nih. Karena Nabi mengatakan dalam hadisnya, la yashfa yaumal qiyamah illa salatun. Tidak ada yang berhak memberikan syafaat yaumal qiyamah kecuali tiga golongan, kata Rasulullah. Yang pertama, anbiya wal mursalin, yaitu para nabi dan para rasul. Yang kedua, wal ulama. Yang ketiga, wasyuhada, orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ulama, guru punya peranan nanti memberikan syafaat yaumal qiyamah. Makanya rugi orang yang nggak punya majelis taklim, rugi orang yang nggak punya guru di dunia ini. Maka mereka yang semacam ini tidak akan bisa mengenal Nabi Muhammad SAW. Kita beruntung nih, alhamdulillah, iman ini ada nikmat yang sangat besar yang Allah berikan sama kita. Jangan sampai disia-siain. Terus istiqomah, al istiqomah khairun min alfi. Makanya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu warḍah beliau mengatakan al-ilmu shaybun wal kitabatu qayyidun qayyid suyudaka bi hibalil wathiqah. Ilmu itu seperti buruan. Kita ini orang kelaparan. Ilmu itu seperti buruan. Dan juga ikatlah buruanmu dengan ikatan yang kuat. Nah, bagaimana cara mengikatnya? Sehingga dikiaskan ilmu itu sebagai buruan yang kita wajib untuk mendapatkannya. Ikat buruan itu jangan sampai hilang dengan tulisan. Sehingga tulisan adalah pengikat buruan yang sedang kita butuhkan. Jadi saya kalau jauh-jauh hadir, kita luangin waktu, kita dari jauh, kalau kita hadir nggak pulang nggak bawa faedah itu saya. Tapi luar biasa di sini, kita dituntun bareng-bareng, kita dalam nulis ilmu-ilmu itu. Kita ajarin ini tangan yang nanti bakal bersaksi di hadapan Allah. Tangan ini dipergunakan di masa hidup untuk mencatat ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini telinga Allah Ta'ala ciptakan dan diberikan kepada kita, kita pergunakan untuk mendengarkan nasihat. Sehingga mudah-mudahan jawareh kita, anggota tubuh kita semuanya mendapatkan daripada apa? Memberikan kesaksian yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhwan rahimahullah, di dalam kitab Wasiatul Mustafa, saya ingin mengutip daripada wasiatnya Rasulullah SAW. Sebelum saya menyampaikan wasiatnya Nabi, saya pengen tanya,
Ini kira-kira wasiat itu diberikan kepada orang yang jauh atau orang yang dekat? Wasiat ya, warisan wasiat diberikan kepada orang yang jauh atau orang yang dekat? Yang dapat wasiat itu tetangga atau orang rumah? Orang rumah. Nah, kalau kita pengen jadi orang dekatnya Nabi, kita pengen jadi keluarganya Nabi, maka jalankan wasiat baginda Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada Sayyidina Ali sebagai perantara, dan kita akhirnya mendapatkan wasiat tersebut. Lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di dalam salah satu wasiatnya, beliau mengatakan tamana Jibril ayyakuna bani Adam bisa ihsan. Malaikat Jibril ingin menjadi manusia hanya untuk bisa melakukan 7 hal. Kita pelan-pelan gak apa-apa, kita kasih waktu buat yang nyatet. Kenapa? 7 hal ini adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang hebat, sesuatu yang istimewa, yang rugi kalau kita tinggal di 7 hal. Yang pertama, yaitu shalawatul khamsa ma'al imam. Malaikat Jibril pengen jadi manusia supaya untuk bisa apa? Sholat 5 waktu bersama imam. Maknanya berjamaah, sholat 5 waktu berjamaah. Kalau kita bicara sholat, ya Allah, lebih banyak daripada hadisnya Rasulullah SAW yang bakal dipertanyakan Allah Ta'ala nanti yang bagaimana Nabi punya tingkat zuhud itu sampai tataran kondisi darurat, dan kita kenal ada kaidah ad-darurat tubihul mahdurat. Kalau dalam kondisi darurat mampu memperbolehkan sesuatu yang haram bisa jadi halal, itu dalam konteks normal. Nah, Nabi SAW bukan dalam keadaan normal, daruratnya saja pun inna darurata la ta'du 'alal qasr. Sampai-sampai kedaruratan Nabi pun, Nabi tidak ada kecenderungan kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, bab ini kemudian diperkuat. Kenapa kok sampai darurat pun Nabi tidak punya kecenderungan? Apa kata Imam Al-Busiri? Wa kaifa tad'u dunya daruratan laulahu lam takhruj dunya min al-'adam. Bagaimana kedaruratan bisa ngajak Nabi untuk kemudian condong kepada dunia, karena bukan Nabi yang butuh kepada dunia, dunia yang butuh kepada Nabi. Laulahu lam takhruj dunya min al-'adam.
betul-betul sampai kedaruratan, nggak ada sedikit pun ingin menandang kepada dunia. Sampai-sampai kata Al-Imam Al-Khattabi